Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Dimanapun Anda berada saat pagi hari ini, puji syukur kita ada, kita bisa bernafas, kita sehat. Kita percaya itu semua karena berkat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita yang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini sama-sama kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 5 ayat 1 sampai yang kedua dengan judul manfaat iman. Roma 5 ayat 1 sampai yang kedua saya akan bacakan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan penerimaan kemuliaan Allah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, surat Roma adalah satu-satunya surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Penulisan pertama surat Roma ini ditujukan kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma pada saat itu, yang tidak didirikan oleh Rasul Paulus dan kemungkinan didirikan oleh orang-orang dari Makedonia, bahkan Asia yang bertobat akan pelayanan Rasul Paulus dan bertobat pada orang-orang Yunani yang bertobat pada hari Pentakosta. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat bahwa jemaat-jemaat yang di Roma terdiri dari orang-orang Yunani dan orang-orang non-Yunani. Kalau kita melihat garis besar di dalam Roma 5 ini, di sini adalah Rasul Paulus mengajarkan pembenaran Paulus mengutip teladan Abraham untuk mengilustrasikan ajaran pembenaran melalui iman. Dia menamparkan ajaran-ajaran keselamatan dan mengajarkan bagaimana ajaran-ajaran itu berdampak terhadap kehidupan semua orang yang memiliki iman kepada Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita kembali di ayat pokok yang kita, Roma 5 ayat yang pertama. Di situ dibuka dengan kata sebab itu, berarti yang menunjukkan bahwa ayat ini merupakan lanjutan atau sambungan dari ayat atau pasal sebelumnya, yaitu pasal 4 ayat yang ke-25. Ayat ini mengajarkan kita bahwa kebenaran melalui iman di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit dan menebus dan menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Setelah kita dibenarkan, maka kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, bahkan kalau kita lanjut di dalam ayat yang kedua bagian A, dengan kata lain di situ dikatakan bahwa ayat ini mengajarkan bahwa Kristus yang menjadi jalan masuk agar kita memperoleh anugerah Allah yang menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Sama-sama kita belajar kalau kita melihat di dalam jalan masuk di dalam terjemahan KJF, King James Version, di situ artinya akses. Dalam bahasa aslinya ialah prosagoge yang artinya adalah admission, hak atau izin masuk atau pengakuan. Bahwa melalui Kristus kita mendapatkan izin masuk ke dalam anugerah Allah dan tentunya damai sejahtera Allah yang sejati. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat Yohanes 14 ayat 6, di situ dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 6 bahwa jalan menuju damai sejahtera, jalan menuju kekekalan, ialah hanya satu-satunya adalah di dalam Yesus Kristus. Tanpa Yesus Kristus kita tidak mungkin mampu untuk masuk di dalam anugerah dan damai sejahtera dari Allah. Bahkan selain mendapatkan damai sejahtera Allah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus dari dosa-dosa oleh Kristus Tuhan kita juga mendapatkan kemuliaan Allah sebagaimana yang tertulis di dalam ayat yang ke-2b. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kata bermegah dalam Alkitab versi King James, di situ dipakai istilah dengan rejoice, yang artinya ialah bersukacita, bahwa sungguh suatu anugerah yang sangat besar bagi kita orang-orang percaya, bukan hanya menerima penerimaan oleh Allah dan juga damai sejahtera yang sejati. Kita pun akan menerima kemuliaan Allah.
Kemuliaan, di mana kemuliaan Allah yang dahulu itu dirusaki oleh dosa, dan oleh sekarang kemuliaan Allah yang ada dalam kehidupan manusia dipulihkan kembali oleh darah Yesus Kristus, oleh kematiannya di atas kayu salib, dan kita dimuliakan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, timbul dalam pertanyaan dalam kehidupan kita bahwa menurut Anda apa yang dimaksud atau pengertian dari iman? Mungkin Bapak Ibu akan menjawab bahwa iman adalah karunia Allah yang dikerjakan dalam hati oleh Roh Kudus yang menghidupkan atau memandu semua kemampuan kita menuju suatu tujuan. Kata asli dari kata iman ialah pisti, yang artinya rasa percaya kepada Tuhan. Bahwa iman berarti percaya. Kalau kita melihat di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, Ibrani 11 ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahkan Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, di situ dikatakan bahwa sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 20 ayat 29. Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berapa bahagianya kita, seberapa bahagianya kita orang-orang percaya pada saat hari ini. Di mana kita tidak melihat secara fisik bentuk Tuhan, tetapi kita percaya karena kita tidak melihat, namun kita percaya. Itu suatu syukur yang luar biasa kepada kita semua, bahwa bahkan di perkataan Tuhan Yesus di sini dikatakan bahwa karena engkau tidak melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Puji nama Tuhan. Kita adalah umat-umat yang berbahagia. Kita adalah umat-umat pilihan Tuhan yang berbahagia, di mana kita dapat percaya namun kita tidak dapat melihat secara fisik. Oleh karena itu kita memiliki iman kepada Tuhan. Apa manfaat iman dalam kehidupan kita? Yang pertama ialah iman mendatangkan mujizat. Matius 17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 17 ayat 20 ini, ketika kita mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka kita dapat memindahkan gunung dengan sesuai dengan keinginan kita. Yang artinya bahwa mujizat masih terjadi sampai saat sekarang ini ketika kita mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan, ketika kita mempunyai iman yang benar-benar sungguh kepada Tuhan, maka kita dapat memindahkan gunung, apa yang seperti firman Tuhan katakan di ayat Matius 17 ayat 20 ini. Dan yang kedua, apa manfaat iman dalam kehidupan kita? Dan yang kedua ialah iman membuat kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat yang kelima. 1 Petrus 1 ayat yang kelima, di situ dikatakan bahwa yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yang artinya di dalam 1 Petrus 1 ayat 5 ini, situ dikatakan bahwa setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kita perkara-perkara yang besar. Ketika kita setia dalam perkara-perkara kecil, ketika kita mampu menjalankan perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita, sehingga kita lebih terus lagi percaya dan memiliki iman kepada Tuhan. Dan yang ketiga ialah apa manfaat iman dalam kehidupan kita? Manfaat iman dalam kehidupan kita yang ketiga ialah iman mematahkan serangan iblis. Efesus 6 ayat yang ke-16.
Efesus 6 ayat yang ke-16 di situ dikatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat Yesus pun pada saat dia berpuasa selama 40 hari 40 malam, di situ Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Di situ dicobai oleh iblis. Bahkan kita percaya bahwa Tuhan pun ialah anak Allah sendiri, bahkan iblis pun berani untuk mencobai Tuhan Yesus pada saat itu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika percobaan dari iblis itu kita bisa lewati bersama-sama Tuhan, kita percaya di situ akan membuat iman kita lebih kuat lagi. Membuat iman percaya kita kepada Tuhan lebih kuat lagi. Makanya saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita mau memiliki iman yang benar-benar di hadapan Tuhan, memiliki iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga kita dapat mematahkan serangan-serangan iblis yang menyerang kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kesimpulan dari semuanya ini bahwa oleh karena iman kita diselamatkan dan dibenarkan dan hidup dalam damai sejahtera oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarkanlah kebenaran firman ini menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kita semua bahwa kita orang-orang percaya, kita umat-umat Tuhan, kita harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan sehingga kita dapat melewati setiap rintangan, bahkan setiap persoalan yang kita hadapi. Mari sama-sama kita mau berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan Yesus, di mana Engkau Tuhan kembali mengingatkan kembali kami bahwa kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya kepadamu, kita harus memiliki iman yang teguh kepadamu Tuhan, sehingga kami dapat melalui setiap segala pencobaan, setiap segala pergumulan, bahkan serangan iblis yang datang menimpa kehidupan kami Bapa. Terpujilah dan bagi nama-Mu Tuhan Yesus, biarkan lewat Tuhan Yesus Roh Kudus dapat memateraikan Bapa, bahkan dapat memberikan pengertian dalam kehidupan kami, sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Bapa, kami dapat melakukannya semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.